selamat hari Tuhan, selamat hari Minggu. Kalian semua sudah siap untuk mendengarkan firman? Pasti sudah siap semua ya. Baiklah, kita mau mulai. Kita mau doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Allah Bapa, kami bersyukur di hari Tuhan ini Bapak izinkan kami berkumpul untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Bapak, tolong pimpin kami, sertai kami dari awal sampai akhir, supaya kami bisa fokus dan juga bisa bersukacita Bapak untuk memuliakan Engkau dengan hati yang penuh sukacita. Tolong pimpin kami dari awal sampai akhir, dan kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, sekarang kita akan menyanyikan dua pujian. Yang pertama adalah Walking with Jesus, lalu dilanjutkan dengan lagu God is so good. Ikutin ya pujiannya. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus along. Walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus along. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus along. Walking with Jesus along. Walking with Jesus along.
semua sudah menyanyi pujian kan? Dan sekarang sebentar lagi kita akan masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya. Allah Bapa, terima kasih karena Bapa berikan kami waktu untuk kami bisa merenungkan firman-Mu. Dan Bapak tolong sertai Ibu Guru Gladys yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya biarlah Roh Kudus-Mu yang berkata-kata melalui Ibu Guru Gladys. Dan juga tolong pimpin hati kami agar Bapa, hati kami dan telinga rohani kami pun boleh terbuka. Sehingga Bapa kami bisa mengerti pesan yang ingin disampaikan melalui firman yang akan dibawakan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat pembacaannya ada di Keluaran 32 ayat 15 sampai 16. Bu Guru bacakan ya. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Lolo yang bertuliskan pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Judul firman, Allah memberi Musa 2 loh batu berisi 10 perintah. Mari kita dengarkan. Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga kalian semua selalu berada dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Allah memberi Musa 2 loh batu berisi 10 perintah. Pendakian ke-6 dengan ayat bacaan Keluaran 32 ayat 15 sampai 20. Minggu lalu kita membahas mengenai upacara pembuatan perjanjian di Gunung Sinai dan perjamuan di pendakian ke-4 dan ke-5, yaitu Allah memberi 10 perintah secara langsung pada umat Israel di tengah-tengah guntur dan bunyi sangkakala. Kalian masih pada ingat kan? Nah, sekarang kita lanjut dengan firman hari ini ya. Pada pendakian yang ke-6 kali, Musa naik bersama Yosua dan ia tinggal selama 40 hari dengan tidak makan dan minum. Di hari ke-7 setelah Musa naik ke atas Gunung Sinai, Allah memanggil Musa dari tengah-tengah awan. Allah sendiri yang menuliskan 10 perintah pada 2 loh batu yang telah disiapkan oleh Allah. Isi dari 10 perintah Allah. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Di kaki Gunung Sinai, umat Israel resah karena Musa tidak turun dari kaki gunung secepat perkiraan mereka. Mereka mendesak Harun dan berkata, "Kami tidak tahu apa yang terjadi pada Musa itu. Tolong buatkanlah Allah untuk memimpin kami." Harun yang tidak bisa memimpin dengan benar dan malahan membuat lembu emas seperti yang mereka minta. Orang-orang makan dan minum di hadapan lembu emas, menari-nari dan berbuat dosa. Menurut hukum dan perintah yang ditulis pada 2 loh batu, semua orang Israel yang menyembah berhala harus mati karena telah melanggar perjanjian yang mereka buat dengan Allah. Tetapi Musa berdoa dengan sungguh-sungguh pada Allah dan menghancurkan 2 loh batu untuk mencegah umat Israel dihukum. Akan tetapi karena dosa tersebut, 3.000 orang dari antara yang menyembah berhala dibunuh oleh suku Lewi. Pada saat kita melakukan kesalahan, kita dapat diampuni jika bertobat karena ada Yesus yang berdoa untuk kita. Akan tetapi, kita harus membayar harga untuk kesalahan kita. Mari menjadi anak yang selalu dipuji oleh Tuhan karena berpikir dan berbuat sesuai firman Tuhan. Nah, lalu bagaimana supaya kita semua bisa menjadi anak yang selalu bisa berpikir dan berbuat sesuai firman Tuhan? Yang pertama, harus rajin berdoa.
Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh seperti yang Musa lakukan di hadapan Allah. Yang kedua, membaca Alkitab. Kita harus membaca Alkitab dengan rutin dan fokus. Yang ketiga, mendengarkan firman Tuhan. Kita harus fokus dalam mendengarkan firman dan melakukannya. Dan yang keempat, bernyanyi pujian. Kita harus bernyanyi pujian dengan lantang dan senang hati di hadapan Tuhan ya. Nah, sekarang kita berdoa yuk. Tutup matanya, lipat tangannya. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Semoga firman yang telah kami dengar bisa kami ingat dan selalu kami simpan dalam hati kami, Bapa. Bapa, sebentar lagi kami juga akan memberikan persembahan, Bapa. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat diterima, dikuduskan, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan kiranya dapat digunakan untuk segala pekerjaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Ibu Guru Gladys sudah memberikan firman dan juga sudah berdoa kan? Semoga firman yang diterima oleh kalian bisa menjadi pedoman dalam hidup kalian sehingga semakin mengerti kehendak Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk ke art and craft. Ini art and craft kalian kan? Nanti di rumah diwarnain ya. Setelah itu boleh dikumpulkan, minta papa mama foto lalu dikirim di grup. Baiklah, sekarang kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Allah Bapa memberkati. Ku beritakan kasih Yesus.